Oke, selamat pagi semuanya. Ya, sehat-sehat semua ya. Sehat, Pak. Oke, puji Tuhan ini COVID kelihatannya sudah mulai bisa dikendalikan. Karena active case-nya sudah turun terus. Ya, mudah-mudahan data yang tertulis itu reliable ya, jadi memang benar active case-nya sudah sangat turun. Dari data, active case di Surabaya ternyata tinggal 8. Dari data ya, saya nggak tahu realnya berapa. Ya, mudah-mudahan benar-benar itu ya, cuma 8. Cuman kita tetap jaga protokol kesehatan, kita pastikan kita juga selalu mengikuti protokol dan sementara memang menghindari kerumunan. Termasuk nanti ya guys, saya tahu kalian semua pasti pengen ke kampus, pengen ketemu teman-teman. Ya, kita dosen pun juga pengen ketemu kalian. Nanti ketika onsite tolong kita tetap social distancing ya. Tetap jaga jarak. Tujuannya apa? Biar kita sama-sama tetap bisa sehat dan bisa kondusif ikut kegiatan perkuliahan. Oke, jadi kemarin teman-teman dari tim EPIC sudah ada yang ke kampus, sudah menikmati fasilitas kita di lantai 5. Ya, silakan bagi yang nanti onsite bisa juga ikut menikmati. Tapi tetap himbauan saya tolong jaga protokol kesehatan. Tujuannya agar kita bisa tetap sehat terus dan bisa selalu ini ya, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kita. Oke. Jadi hari ini kita bahas materinya ini sedikit hitung-hitungan. Jadi ya nanti ada perhitungan sedikit supaya kita paham ya bagaimana cara kerjanya prosesor di komputer kita. Oke, saya izin share screen dulu. Oke, mungkin udah khawatir, waduh Pak, kok hitung-hitungan, serem. Tenang, tidak seserem itu. Ini simpel kok. Oke, kita hari ini bahas tentang CPU scheduling. Nah, CPU scheduling ini apa sih? Ini realita yang kalian hadapi di komputer kalian, di laptop adalah ketika misalkan kalian buka program yang berat, misalkan buka game ya, game apalah, entah itu Dota atau apa, buka game. Terus tahu-tahu kalian buka Notepad. Akhirnya yang kebuka duluan mana? Notepad atau gamenya? Yang terbuka duluan game atau Notepad-nya? Notepad, Pak. Notepad. Ya. Ups. Sorry, ini saya ngejar sambil berdiri aja. Oke, yang kebuka pasti Notepad dulu. Kenapa kok gitu? Nah, itulah hari ini kita bahas. Terus, kalau misalkan prosesor kalian semakin canggih, program yang berat bersamaan dibuka, misalkan kalian buka Dota, buka Counter-Strike, bisa memungkinkan nggak dua-duanya tetap terbuka dengan cepat? Pasti lebih bisa. Kenapa? Prosesor kita udah canggih, udah support multitasking. Oke, sekarang saya lebih spesifik ke mobile phone, ke handphone kalian. Beda nggak handphone yang harganya 2,5 juta dengan 10 juta untuk membuka aplikasi untuk main game Mobile Legends lah, Genshin lah, atau apalah itu ya, saya nggak ngerti semua game-gamenya tuh. Bedanya apa, Ri? Ini Ari udah ngomong beda, tak tanya langsung. Ri, open mic. Bedanya apa, Ri? Kalau di Indonesia biasa mungkin main game kayak PUBG Mobile gitu. Kenapa? Teman Sorry? saya punya iPhone gitu, iPhone. Kalau misalnya HP saya ini kan Vivo, Pak. Kisaran harga kemarin 4 juta. Sementara kalau teman pakai iPhone 11 bisa dapat Ultra HD main PUBG Mobile. Jadi ya mungkin beda. Ya itu selain beda, OS kalian juga pengaruh. OS yang baru-baru itu memang sudah support multitasking. Jadi prosesor kalian canggih, tapi OS-nya nggak diimbang, itu sama aja. Nah ini gimana kok OS itu bisa seperti itu? Karena operating system ini yang mengatur resource, dia yang melakukan resource allocation.
Resource allocation di komputer kita, di handphone kita itu apa? Ya ini, prosesor kita. Dia yang ngatur mana yang jalan dulu, mana yang sementara di hold dulu, mana yang sekarang harus running, mana yang sekarang harus di stop. Nah, itu semua yang mengatur operating system dengan menggunakan algoritma scheduling. Oke, jadi hari ini kita bahas ini ya, basic konsepnya apa, dan bagaimana melakukan scheduling. Ya, ini sekaligus ada fenomena menarik. Beberapa waktu lalu, Apple mengeluarkan prosesor baru ya, betul ya? Masih ingat? Apa prosesornya namanya? M1, Pak. M1 Max. M1 Max dan M1 Pro ya? Iya. Oke, kita pengen lihat benchmarkingnya itu kayak gimana. Yang pasti M1 itu sudah ada benchmarkingnya. Oke, Tekvi, kamu pernah lihat benchmarkingnya M1 sama i9 itu menang yang mana? Kalau saya lihat-lihat sih menang M1, Pak. Menang M1 ya? Itu Iya. kamu lihat benchmarknya itu untuk single core atau multi core? Yang multi core lebih banyak menangnya, Pak, mungkin, Pak, daripada single core. Oke. Pertanyaan berikutnya. Kenapa nggak semua aplikasi itu di M1 jadi lebih kencang? Ya itu kan. Pertanyaan di situ. Kenapa? Karena programnya ini nggak kenali M1 ini cara kinerjanya gimana. Karena mereka didesain dengan masih prosesor lama. Contoh, bagi kalian yang pakai Mac, kan pakainya VMware Fusion. VMware Fusion itu kalau di prosesornya yang M1 itu nggak bisa jalan ternyata, guys. Jadi harus pakai VirtualBox. Karena apa? Itu beda cara kerjanya. Termasuk juga beda cara CPU schedulingnya. Oke, kita next dulu. Oke, kenapa kok perlu ada CPU scheduling? Nah, ini kita harus tahu cara kerjanya prosesor, penjadwalan prosesornya gimana. Kemudian cara kerja CPU scheduling itu macam-macam. Kita harus lihat mana yang cocok. Kemudian ada ini ya, multi-core, multiprosesor. Ini selalu jadi isu, gimana caranya kita mengoptimalkan multi-core dan multiprosesor. Real-time scheduling, bisakah real-time? To be honest, jawabannya adalah saat ini yang paling bisa kita tahu itu mendekati real-time, tidak bisa real-time. Kemudian kita akan lihat bagaimana scheduling di Windows, Linux, dan beberapa OS yang lain. Oke, yang terakhir apply modeling simulation. Nah, ini kita akan nanti hitung-hitungan sedikit, gampang kok. Oke, kenapa kok harus ada CPU scheduling? Konsep dasarnya adalah kita harus mengoptimalkan prosesor. Jadi ingat ya guys, sebenarnya konsep CPU itu salah. Banyak yang kalian salah kaprah. Selama ini penangkapan kalian, CPU itu apa? Otaknya, Pak, mungkin. PC-nya atau prosesornya? Yang CPU. CPU itu Central Processing Unit. Ya, banyak yang itu CPU itu memang kayak CPU itu komputer all-nya atau prosesornya toh? Prosesornya tok, Pak. Prosesornya toh, Pak. Oke, betul. Ada yang selama ini punya pemahaman bahwa CPU itu full PC-nya atau full komputernya. Dulu, Pak, saya mikirnya kayak gitu, Pak. Nah, Saya okay. juga, Pak. Ya, kenapa? Itu salah kaprah. Salah kaprahnya itu di zaman-zaman saya dulu. Wes, kamu bawa CPU nggak? Artinya apa, Mbak? Sebenarnya itu yang dimaksud PC, bukan CPU. Padahal yang sebenarnya CPU itu adalah Central Processing Unit. Artinya apa? Central Processing Unit itu artinya apa sih? Artinya itu processing unitnya di komputer kita atau apa ya? Prosesor. Oke, mulai saat ini kita sepakat ya, CPU itu artinya prosesor, bukan satu komputer atau PC ataupun laptop ya. Jangan salah kaprah lagi loh. Itu saya menyadari itu salah kaprahnya sudah sejak zaman tahun 90-an itu terjadi. Yang namanya CPU identiknya dengan satu the whole computer atau PC atau laptop.
No. CPU just in processor. Oke, jadi basic konsepnya CPU scheduling ini apa? Mengoptimalkan resource di prosesor kita. Memastikan semua core-nya bisa jalan dengan baik dan semuanya bekerja. Itulah kenapa saya selalu guyonan sama teman-teman saya. Kalau cuma buat MS Word dan Excel, nggak perlu i9 Gen 11. Setuju? Setuju, Pak. Ini pernah kejadian, salah satu rekan saya, kebetulan rekan saya ini seorang ekspatriat ya. Ekspat dia tuh orang Surabaya, teman saya sejak kecil. Kemudian setelah kuliah ke Singapura, dan akhirnya dia jadi Singaporean, suatu saat dia diassign balik ke Indonesia. Dan kebetulan perusahaan di sana melakukan merger dengan salah satu perusahaan di sini, teman saya pas jadi direkturnya. Jadi teman saya diassign jadi direktur. Ya, karena teman saya ini orang IT dan dia ngerti, dia kaget pembelian PC untuk tempatnya dia kerja di Indonesia itu ternyata sama sekali nggak efisien. PC untuk keperluan administrasi tok yang pakainya Word, Excel, paling banter PowerPoint, itu pakai i7. i7 guys, nggak main-main. Teman saya juga bilang, ini dulu direktur yang dulu ini gimana nih? Ya karena direkturnya nggak ngerti, pikirannya, oh ya butuh buka banyak Word. Sekali buka Word-nya 10. Mesti Word-nya itu 10. i5 cukup enggak? Atau i3 wis? Cukup enggak? Cukup kalau Pak. Cukup lah. Word-nya 10. Terus saya tanya loh, siapa tahu dipakai untuk olah data di Excel. Apanya? Excel cuma rumusnya paling banter VLOOKUP. Ya itu overkill ya. Artinya apa? CPU-nya tidak terutilisasi pasti kalau cuma untuk itu. Betul nggak? Betul, Pak. Misalkan apa nih? TechV bilang Pak, saya beli baru Pak, i9 Gen 11. Ya Bu, buat apa TechV? Ngolah data di Excel. Berapa row-nya? 100. Ya, terus mohon maaf saya pasti tertawa duluan ya TechV. Alah TechV 100 saja kok pakai i9 Gen 11. Apa artinya CPU-nya tidak akan optimal, tidak akan maksimum. Overkill bahasa Surabayanya. Sehingga apa? Itu yang nomor 2, CPU input output burst cycle dan execution consist cycle of CPU, execution and I/O wait itu terlalu cepat jalannya. Buka thread selesai, thread selesai, thread selesai. Akhirnya apa? Komputernya banyak nganggurnya atau resource kalian banyak nganggurnya. Beda kalau TechV bilang Pak, saya beli i9 Gen 11. Saya mau main multitasking. Game apa itu yang berat? 2 game berat saya main bersamaan secara multitasking. Caranya gimana? Ya itu masuk akal ya kan. Oke. Nah, jadi terus, nah ini ada CPU scheduler among the process in ready queue and allocate CPU core to one of them. Jadi dia itu yang mengalokasikan. Contoh, misalkan kayak tadi saya beri contoh di awal ya, kalian buka game, kalian buka tiba-tiba ngeklik notepad. OS akan melihat, oh ini core proses ada core yang masih nganggur enggak, atau core yang bisa diganggu enggak. Oke, bisa. Ini dialokasikan untuk buka notepad dulu, sehingga notepadnya terbuka dulu, baru dia kembali ke bantu buka yang berat ini. Prosesnya apa? CPU scheduling, running to waiting, running to ready, waiting to ready, 4 terminate. Artinya terminate apa? Udah ini prosesnya selesai. Misal contoh yang terminate itu misal gini. Kalian update. Misalkan kan sering ya di OS apapun kan ada background update yang tiba-tiba dia update di belakang, antivirus atau apa. Begitu selesai, ya CPU scheduling cek, oh ya ini core-nya yang ini yang untuk membantu proses update sudah cukup, sudah selesai. Oke, dia terminate, dia switch. Mana yang bisa dibantu lagi oleh core yang sudah selesai ini? Oh, saat ini membuka yang
Ini lagi proses perhitungan data pakai Excel. Oke, core-nya dialokasikan ke sana. Nomor 1 dan 4 is not choice. No choice-nya kenapa? Kalian buka ngeklik aplikasi, atau kalian stop. Ini kan running to waiting. Sudah jalan, buka, seretek. Misalkan kan klik start program MS Word, klik. Dia kan statusnya running, MS Word-nya running. Begitu MS Word-nya ini nggak kalian apa-apakan, dia berubah jadi waiting. Karena apa? Yang idle itu otomatis jadi waiting statusnya. Sama terminate. Sedangkan running to ready, waiting to ready itu choice. Kenapa? Begitu kalian klik, oh itu dia siap untuk jalan. Begitu kalian klik, dia harus hold. Nah itu. Nomor 2 dan 3 ini pilihan. Tergantung kalian lagi buka enggak programnya. Lagi mau mengaktifkan apa enggak. Oke. Scheduling ada non-preemptive dan preemptive. Artinya apa? Non-preemptive ini nggak bisa diintervensi. Kalau preemptive ini bisa. Oke. Lanjut aja deh. Nah ini kriterianya untuk scheduling itu apa? Kita ingin memaksimalkan resource kita, yaitu CPU utilization, throughput, untuk mempercepat proses eksekusi, turnaround time, untuk mempersingkat waktu tunggu, amount the time of execute, waktu eksekusinya bisa semakin singkat. Throughput itu dari awal sampai akhir itu harus selesainya lebih cepat. Kalau turnaround time sekali proses dia bisa berapa, maksimalnya berapa. Jadi contoh, throughput ini misal kalian mau lari maraton sepanjang 10 kilo. Dalam 10 kilo itu ada 5 pos. Throughput itu artinya mulai dari kalian start sampai finish itu berapa lama waktunya. Sedangkan turnaround time, amount the time to execute a particular process. Itu apa? Waktu kalian lari, kan berhenti ke pos 1 untuk ya minum atau ambil pisang atau apa ya kalau lari ya. Artinya turnaround time dari pos 1 ke pos 2 itu harus semakin cepat. Paham ya? Kalau turnaround time antar pos nih kalian waktu larinya itu harus semakin cepat. Kalau throughput itu secara overall harus cepat. Waiting time berapa banyak harus lebih minimal. Pasti ya waktu tunggu ya. Artinya apa? Waiting time ini waktu antri. Jangan sampai udah lari maraton ternyata waiting time-nya tuh lama. Di pos itu ternyata antriannya untuk ngambil minum panjang. Nah, itu jadinya apa? Waiting time-nya jadi bertambah. Response time, amount of time takes when a request was submitted until the first response is produced. Jadi response time artinya apa? Kalian sudah siap untuk lari, ternyata nggak boleh lari dulu, nunggu sampai dipanggil, oke, go. Nah, response time itu mulai dari kalian siap sampai dibilang go itu berapa lama? Oke. Paham? Gimana? Sampai sini ada yang dipertanyakan, guys, atau ada yang kebingungan? Paham ya? Oke, lanjut. Oke, ini ya tadi. Maksimum CPU utilization, maksimum throughput, minimum. Nah, ini. Oke, nah ini ada beberapa algoritma. Oke, ini saya jelaskan nanti menggunakan ini ya. First come, first serve, dan lainnya nanti saya jelaskan menggunakan tulisan ini. Nama-namanya dulu ada yang first come, first serve, artinya apa? Mana yang datang duluan itu yang dieksekusi duluan.
Oke, kalau shorted job first, ketika ada yang datang bersamaan, dia akan mengeksekusi yang paling pendek. Jadi misalkan contohnya ini ada proses. Mana yang dieksekusi dulu? P4 dulu. Nah, round robin, nah ini yang paling challenging. Oke, saya izin stop share. Oke, sebelum kita masuk yang fase cukup asik, yaitu hitung-hitungan, ini kita break dulu ya, 5-10 menit. Untuk kalian ambil minum, ambil snack, supaya bisa nanti fokus waktu mengikuti hitung-hitungannya. Oke, silakan guys, 5-10 menit ya. Oke, halo guys, udah kembali. Halo. Sudah, Pak. Halo, Pak. Oke, kita lanjut ya. Udah kelihatan ya papan tulis saya. Sudah, Pak. Oke, jadi gini. Algoritma yang pertama, yang paling banyak dipakai, yang paling sering kalian dengar itu pasti namanya ini FCFS. First come, first serve. Artinya apa? Artinya yang datang pertama, dia yang akan dikerjakan dulu. Jadi misal, dalam sebuah saat yang bersamaan ada 3 proses. Dan dia butuh waktu berapa nih, burst time. Ambil aja misalkan prosesnya P1, P2, P3, P4, P5. P1 misalkan dia butuh waktu 5, P2 butuh waktu 7, P3 butuh waktu 8, P4 3, P5 9. Berdasarkan menggunakan algoritma FCFS, artinya yang dikerjakan duluan, yang saat yang bersamaan mana yang duluan. Oh ini ternyata yang datang P1, berarti oke. Kita buat aja untuk di sini buat aja ini 0. Oke, P1 dia membutuhkan waktu 5, berarti jalannya apa? 0 sampai 5. P2 dia butuh 7. Berarti 5 sampai 12. P3 dia butuh 8. Berarti 12 sampai 20. P4 butuh 3. Sedangkan P5 butuh 9. Oke, sampai sini nangkep guys. Halo? Halo, halo. Iya, Pak. Jelas ya? Pak. Oke, nangkep ya. Nah, sekarang kita menghitung nih. Waktu tunggu. Di sini saya buat di sini biar lebih gampang. Waiting time. P1. Dia nunggu berapa lama untuk sampai dia jalan dieksekusi? Dia nggak nunggu sama sekali ya, betul ya? Dia langsung jalan kan di 0, betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Oke. Sekarang P2. P2 dia baru jalan di mana? Di 5. 6. Berarti dia nunggu berapa? 5. Kenapa? Kita kan asumsinya semuanya datang bersamaan di yang di 0 kan. P2 dia nunggu 5. P3 nunggu berapa? 12. 12, Pak. 12. P4 20. 20. P5 23. 23. Oke. Sekarang kalau kita menghitung rata-rata, berarti 0 tambah 5 tambah 12, 17. 17 tambah 20, 37. 37 tambah 23 jadinya berapa?
60. 60, Pak. 60 ya. Average-nya berarti 60 dibagi 5. 60 dari mana? 60 merupakan penjumlahan yang ada di sini. Ini semua dijumlah jadinya 60. Nah, 5 dari mana? Kita punya 5 proses. Average-nya berarti berapa waiting time-nya? 12. Oke, sampai sini jelas? Jelas, Pak. Ya. Terus, Pak. Oke, nanti kita akan bandingkan dengan algoritma yang satunya, yaitu shorted job first. Oke, siap? Siap untuk Kak. siap algoritma Siap, berikutnya Pak. ya? Gampang kok. Oke, saya hapus dulu ya. Kita akan gunakan case yang sama. Oke, sekarang kita gunakan namanya shorted job first. Shortest job first atau SJ shorted job SJF. Oke. Nah, shortest job first namanya udah ada, itu jelas ya, shortest job first. Dia cari yang paling kecil yang itu jalan duluan. Ini dari kelima ini mana yang jalan yang paling kecil? P4. 4, Pak. Proses 4, Pak. Proses 4 ya, 3 kan. Oke. Kita kembali buat ini 0, berarti sampai 3. Yaitu P berapa? P4 ya. Proses 4. Oke, berikutnya proses berapa? P1. Proses 1. Proses 1. Berapa ini? 5 sampai 3 sampai 8 ya. Ya, Oke, berikutnya I2. proses 2. Berarti sampai 15, betul ya? Benar, Pak. Oke, berikutnya Proses 3. proses 3. Berapa ini? 23, betul ya? 15 sampai 23. Dan terakhir P5. Oke, sekarang kita coba hitung waiting time-nya. P1, waiting dia nunggu berapa lama? 3 ya. 3, Pak. P2, 8. 8. P3, 15. 15. P4, 0 ya. 0. P5, 23. 23. Oke, coba jumlah. 3 tambah 8, 11. 11 tambah 15 berapa? 26. Betul ya? 26 tambah 23, berarti berapa nih? Average time-nya 49 bagi 5 ya? Betul. Ya, Pak. Betul ya? 3 tambah Benar, Pak. 8, 11, tambah 15, 26. 26 tambah 23, 49 bagi 5. Ya, sini 9,8 ya, betul. Oke, kelihatan ya guys, waiting time-nya lebih singkat nggak? Lebih singkat, Pak. Lebih singkat. Oke, gampang ya. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, nah ini sekarang coba kalian kerjakan, nanti kita bahas sama-sama.
Oke, ini coba guys. Kalian kerjakan hasilnya average time-nya di FCFS dan SJF berapa? Oke, ya silakan kerjakan dulu. Butuh waktu berapa? 10 menit cukup untuk 2? Halo, guys? Halo? Cukup ya 10 menit ya? Oke. Ya, oke, silakan dikerjakan, nanti kita bahas. Oke, guys. Oke, saya stop share dulu ya. Oke. Ada yang mau itu? Mau menunjukkan hasilnya? Silakan. Saya, Oke, silakan. tapi saya di kertas di buku. Ya, enggak apa-apa. Kalau yang first itu 33,37. Oh, share aja, Fet. Enggak apa-apa, tunjukin kertasmu. Oh, Paling gampang fotoin terus share screen itu paling gampang. oh ya benar. Hmm. Oh, iya. Share screen. Ini. Sebelah kanan tuh yang first, yang sebelah kiri itu yang pakai shortcut. Oke. Hasilnya lebih cepat yang Kiri, yang pakai shortcut. shortest job pasti. Average-nya itu yang satunya average-nya. Oke, yang 33,37 itu yang mana? First. Yang Yang versi. first. Oke. Yang shortest job first itu yang shortest 22,12. Oke. Oke. Ya, thank you ya, Fet. Oke, ada lagi guys yang mau share hasilnya? Saya, Pak. Oke, silakan. Udah kelihatan ya, Pak? Ya. Oh, ini sih, Pak. Lebih cepat yang ini. Hasilnya average kok beda ya antara kamu sama ya, Fet? Saya pakai kalkulator sih, Pak, tadi. Hasilnya lebih cepat SJF ya, pasti sih. Iya. Oke. Makasih, Pak. Oke. Hasilnya ada yang beda antara sama punyanya Minok dan punyanya ya, Fet? Punya saya seperti Minok. Punyanya Ines seperti Minok ya? Sama seperti minum. Iya, Pak. Oke. Kita coba ya. Tuh, kok hilang ya? Iya. Oke. Tadi, sorry ini kok di iPad yang tiba-tiba hilang. Prosesnya sampai proses berapa?
8, Pak. 8 ya. Oke, proses 1 berapa burst time-nya? 5, Pak. 5. Proses 2, 3, 3. 8, 9, 10, 7, 2, 6, Pak. Oke. Oke, kita lihat ya. Kalau FCFS, cuman berarti kita belajar dari. Berarti kan 0 ini P1 sampai 5. Terus P2-nya sampai 8. P3-nya sampai 16 ya. Dan P4-nya itu sampai 25. P5 sampai 35. P6 sampai 30, betul ya. P7 P8 sampai 50. Oke, kita lihat waiting time-nya. P1 0 ya. P2 berapa? 5. P3 8. P4 16. P5 25. P6 35. P7 42. P8 44. Betul ya? Atau ada yang beda waiting time-nya ini? Benar, Oh. Pak. Benar, Pak. Benar. Oke, kita hitung ya. 0 tambah 5 tambah 8 tambah 16 tambah 25 tambah 35 tambah 42 tambah 44. 175 ya? Iya, Pak. Totalnya 175 per 8. 175 bagi 8, 21,875 ya. Iya, Minok cocok. Iya, Pak. Pas ya? Benar, Pak. Bener ya? Iya, Pak. Oke. Ini mungkin di Avet tadi ada yang itu, Vet. Mungkin kamu ada yang ngitung-ngitung. Iya. Oke. Terus kita pakai SJF shortcut job first. Warna lain aja biar nggak bingung. Oke, ini mana dulu yang jalan? P7. P7. Kenapa? Dia paling kecil. 0 sampai 2. Terus P2. P2. Terus P1 ya. P1. P1 itu berapa? 5. Terus P8. 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 Terus P8. P6 ya. P6. Iya, Pak. Terus P3 ya. Pak, maaf, sepertinya di P8 itu 16 ya, Pak. Berapa? Yang di Oh, P8. sorry. Oh ya, sorry. Ini 16. P6 berarti 23. Oke, thank you udah dikoreksi. Ini sekarang habis dari P8, P6 berarti P3, betul ya? Benar, Pak. Iya, Pak. P3. P3 itu berarti ke 31. 31. Kemudian P4 udah 40 ya. Iya, Pak. Kemudian ke P5. 50. Oke, waiting time-nya
P1, waiting time berapa? 5 ya. P2, 2. P3, 23. P4, 31. P5 berapa? 40. P6, 16. P7, 0. P8, 10. Betul? Cocok? Iya, Pak. Totalnya, average-nya berarti 127 dibagi 8. 15,875 ya. Cocok? Cocok, Pak. Oke. Jadi ini ya guys, kalian bisa lihat ya. Meskipun akhir endingnya kan sama di 50, betul ya? Tapi dengan kita merubah komposisi, itu ternyata secara total waiting time-nya itu bisa lebih singkat. Kita udah buktikan. Oke, paham ya sampai sini? Nah, Pak. ini sama kayak contohnya ini guys. Misal, kalian punya, ya sekarang udah nggak musim ya tempat fotokopi, tapi ya dalam ini ilustrasi yang masih menarik. Ketika kalian datang ke tempat fotokopian, kalau menggunakan sistemnya FCFS, first come first serve, kira-kira antriannya justru tambah panjang apa enggak? Secara itu ya, secara rata-rata. First come first serve itu artinya apa ya? Udah dia ngikuti benar-benar, udah ayo baris. Urut. Nggak peduli kalian fotokopinya 1 lembar atau 100 lembar, pokoknya urut. Akhirnya antriannya itu bakal tambah lama nggak guys? Tambah lama sih. Tambah lama, kenapa? Karena yang belum, yang singkat malah nggak, yang cuma 1 lembar, 2 lembar, dia masih ngantri terus kan? Betul? Betul, Pak. Nah, dengan shortest job first artinya apa? Yang paling, yang sedikit diselesaikan dulu. Ya itu kayak misalkan kalian fotokopi, misalkan lagi rame, tanya berapa lembar, 1 lembar, ya udah ya kalian dipelayani dulu kan, 1 lembar selesai baru lanjutkan ke yang lain. Itu kalau menggunakan shortest job first. Oke, nah ini sebenarnya guys, ini kondisi yang sangat ideal. In reality, mungkinkah sebuah proses datang bersamaan? Mungkin, tapi di saat yang sama, saat lagi semua nunggu, apakah ada proses lain yang bisa berjalan atau akan jalan? Bisa. Contoh apa? Waktu kalian lagi asik-asik main game antivirus kalian, tiba-tiba minta update, dan kalian sudah setting auto update-nya on. Mau nggak mau antivirusnya harus jalan nggak update-nya? Pasti ya. Betul ya, pasti harus jalan kan ya. Jadi misalkan kalian lagi main game, tiba-tiba antivirusnya minta auto update on dan harus jalan. Ya, otomatis kan prosesor kalian pasti ada yang dialokasikan untuk melakukan update. Selesai cepat, dia kembali membantu proses gamenya ini. Nah, itu yang disebut dengan algoritma preemptif. Artinya apa? Dia algoritmanya bisa disela. Sedang jalan, dia bisa disela. Oke, ini dilakukan dulu, terus kembali ke proses semula. Oke, saya stop share dulu. Ya, ini realita yang ada. Jadi ketika kita dalam proses CPU scheduling, seringkali kita harus menggunakan algoritma yang namanya preemptif. Nggak bisa yang non-preemptif melulu. Karena kita perlu mengeksekusi yang lain juga.
Oke. Yang tadi ya first come first serve. Nah, kalau datangnya beda, ada waktunya, maka tentu akan beda juga eksekusinya. Shortage of first, itu tadi yang kita sudah itu ya. Nah, ada yang namanya SR, shortest remaining job first, SRF. Itu pengembangan dari shorted job first. Nah, nanti kita akan lihat habis ini. SJF ya. Oke, ini ada round robin. Nah, round robin ini artinya apa? Round robin dia adalah sebuah algoritma yang ingin digunakan memberikan kesempatan yang sama ke semua proses. Prosesnya itu disebut dengan namanya, dia selalu ada namanya bilangan kuantum. Jadi misalkan kita mengasumsikan bilangan kuantumnya 3, oke, setiap proses akan diminta untuk berjalan dengan menggunakan sebanyak bilangan kuantumnya itu tadi. Jalannya kalau kuantumnya 3, udah jalan dulu 3, 3, 3, 3, beres. 3, 3, 3, 3, beres. Baru putar lagi. Itu ya. Oke, misalkan contoh ini ya, tadi bilangan kuantumnya 4. P1, P2. Jadi di P1 jalan dulu 4. Kemudian P2 jalan 4, tapi ternyata dia nggak sampai 4. Ya udah. Dia sampai 3 selesai. P3 juga sama. Terus, jadi dia jalannya per bilangan kuantum. Ya, jadi ini ada namanya priority scheduling juga. Oke, sekarang kita masuk dulu ke ini. Ke round robin. Oke, sudah siap? Kita round robin. Oke. Untuk case supaya lebih gampang, kita akan gunakan case yang tadi. Oke, saya pakai yang di sini ya. Untuk nggak enak deh. Tuh, nggak usah pakai video dah. Oke. Oke, tadi prosesnya kok nggak bisa di-save ini ya? Kok hilang terus? Total tadi berapa? P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. Oke, P1 tadi berapa, guys? 5, Pak. 5, P2, 3, 3, 8, 9, 10, 7, 2, 6. Oke, kita tentukan sekarang bilangan kuantum. Nes, kamu minta bilangan kuantum berapa, Nes? Karena kamu tadi yang menjawab. Kalau 5 bisa nggak, Pak? Bisa. Oke, Ines pilih 5 ya. Iya, Pak. Oke, sekarang Minok ada? Minok? Iya, Pak. Kamu pilih bilangan kuantum berapa? Terserah, Pak. Loh, jangan terserah, ini justru kamu harus tentukan. Kita tadi sudah ada yang Ines request 5. Minok berapa? 7. 7. Oke deh. Nah, ini Brandon, cewek terserah, tapi ujungnya harus pilih itu ya. Oke, sekarang Brandon, kamu minta berapa, Brandon? Nah, ini kira-kira ngechat langsung Brandon. Ayo, Brandon, minta berapa? 2, Pak. 2. Oke. Oke ya. Ada 5, 7, dan 2. Oke, kita lihat versi cewek atau versi cowok yang menang bilangan kuantumnya. Oke, kita coba ya. Saya akan gunakan 3 warna berbeda. Kita gunakan yang pertama kuantumnya 5. Bilangan kuantum 5 artinya apa? Semua akan dapat kesempatan rata. Jalannya akan 5, 5, 5. Oke. Berarti P1, dia 0 sampai 5. P2, dia nggak sampai ya, cuma sampai 3 selesai. P3, nah ini, hati-hati. P3 berarti dia cuma jalan sebanyak 5.
Di sini 13. Dia sisa berapa? 8 kurangi 5 berapa? Berapa, guys? 3, Pak. Ya. 3, oke. Sekarang P4. P4 juga sama, dia berjalan sebanyak 5. Jadi 18. Dia jadi berapa? Kurang 4 ya. Terus P5, dia tinggal 5. P6, dia tinggal 2. P7, habis ya. P8, oke. Ini masih ada yang belum selesai kan, guys? Betul ya? Berarti apa? P3, dia sisa berapa ini? 3. Kemudian P4, sampai 19 ya. Kemudian P5. Wah, ini kok. P6, kemudian P7 sampai 27 ya. Oke, betul guys? Oke, sekarang kita lihat waiting time-nya berapa. P1 jelas ya, dia 0. P2, dia 5. P3, ingat, dia berjalan di 8. Terus dia sempat berhenti nggak ini guys? Halo? Halo? Sempat, Pak. Waduh, ini kok kayaknya kacau ini. Sorry. Ini itu kan saya kacau. Bentar. Kita ulangi. Ini kan kita kalau nggak was-was jadinya malah kacau ini. Sorry. Kita rapikan aja biar Oke, P1 0 sampai 5. Dan P2 sampai 8, betul ya? P3 dia jalannya cuma sampai 13. Karena dia cuma jalan 5, terus dia harus berhenti. P4 sampai 18 ya, dia harus berhenti kan? Terus P5 dia sampai 23. P6 dia sampai 28. Terus P7 dia sampai 30, selesai. P8 sampai 35. Ini kan udah selesai sisa ya. P3-nya sisa 3, berarti di sini apa? Jalan lagi P3 sampai 38. Terus P4 terus sampai 42. Terus P5 47. P6 49, P7 50. Oke. Udah pas ya? Yang terakhir itu P8, Pak. P8 ya. Oke. Kita sekarang lihat waiting time. P1 dia nggak nunggu sama sekali, 0. P2 dia nunggu 5. Betul ya? P3 Ya. dia tuh nunggu 8. Tapi dia sempat stop di 13 terus jalan lagi di 35. Betul ya? Ini P3 di 35 dia jalan lagi. Berapa antara 35 kurangi 13?
22, betul? Berarti dia nunggu 30. P4, sorry. P4 dia di 13 ya. P4 dia nunggu di 13, terus jalan lagi enggak? P4 itu dia nunggu di 13, terus berhenti di 18, jalan lagi di 38, berarti tambah 20. P5, dia nunggu di 18, plus dia berhenti di 23, baru jalan lagi di 42, berarti 19. P6, Pak, tadi yang P4, 8 kurangi 13, 25, Pak. sorry, P4. P4 ini nih, 18 dikurangi 42, berarti berapa? 8. Apa? Sorry. 38 ya, 38. Dia jalan lagi di 38, malah kecoret. Sorry. Dia jalannya kan di 38, sempat nunggu di 18. 13, Pak. Oke, lanjut dulu. P6 di 23, terus dia berhenti di 28, baru jalan lagi di 47. Berarti tambah 19, jadi 42. P7, tuh, kayaknya ada yang salah nih. P7 itu harusnya 33 ya, 33 ya benar. P7 ada berhenti, Pak. P7 langsung ya, dia selesai 28, enggak, cuma 28 aja ya. Iya, Pak. Oke, benar. P8, dia jalan di 30, plus dia jalan lagi di 49. Berarti ada selisih berapa? 14 ya. Oke, kalau dihitung berapa ini? Tadi average-nya 191 dibagi 8 ya, Pak. 8. Jadinya 23,875. Ini kalau bilangan kuantumnya 5 ya. Kalau kalian lihat guys, ini dibandingkan SJF yang tadi, lebih cepat mana selesainya? Waiting time-nya mana yang lebih rendah? SCF, Pak. CF, Pak. SJF. Iya, CF. Secara waiting time, memang round robin bukan the best. Tapi secara average penyelesaian waktu penyelesaian untuk sebuah proses, dia jadi lebih baik. Karena kita lihat apa? Semuanya akan mendapatkan kesempatan yang rata ya. Bisa jalan duluan. Oke, kita sekarang coba ya dengan bilangan kuantum dari Minok, yaitu 7. Oke, silakan coba dulu. 7. Nanti kita bisa ambil kesimpulan bilangan kuantum 2 yang diajukan Brandon, itu kira-kira akan memperlama atau mempercepat. Oke, silakan coba dulu, nanti kita bahas hasilnya gimana. Oke, silakan coba ya, kuantumnya 7 ya. Oke, soalnya udah saya upload ya. Oke, coba cek di e-learn, apakah sudah bisa diakses?
Udah, Pak. Udah. Udah bisa diakses ya. Nah, Pak Adi, maaf tadi yang mana ya Pak? Saya baru kembali soalnya. buka di learning Minok, ada tugas yang perlu dikerjakan. Di learning udah ada, saya upload, tinggal dicek, pastikan kalian bisa dapat. Yang bagian mana ya Pak? Maaf saya belum AFL, ketemu. di AFL. Soal AFL 1 ini Ya, Pak. betul. Oh ya, makasih Pak. Oke, jadi dikumpulkan paling lambat besok ya guys. Pasti ada yang tanya, ini gimana Pak ngumpulkannya? Kalian tolong ya, tadi saya minta tolong aja, tulis di kertas, terus kalian foto, kalian upload, tidak masalah. Tapi tolong tulisannya yang rapi dan bisa terbaca ya. Kasihanlah mata saya nanti kalau nggak bisa membaca. Karena saya tahu ini kalau kalian kerjakan pakai ngetik, ya rodok setengah mati gitu ya. Jadi ya tolong pakai kertas, nggak masalah, boleh diupload, tapi tolong tulisan tangan kalian pastikan bisa dibaca. Oke? Paham guys? Paham, Pak. Jadi tolong yang rapi ya tulisannya. Bukan rapi, saya nggak menuntut kalian tulisannya rapi yang bagus kayak di kaligrafi gitu, enggak. Yang penting bisa dibaca, oke? Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, ini kalian perlu absen. Tadi kok ada beberapa yang kayaknya udah itu ya, koneksinya putus ya. Oke, saya absen dulu. Oke, silakan absen. Permisi Pak Adi, saya mau tanya terkait soal yang nomor 2 itu Pak. Iya. Nah, itu yang untuk kuantum Nah, X, Y. Oke, berarti ini Ari udah baca soalnya. Oke, justru itu X, Y-nya itu kita harus di-link dulu di sini. Bentar ya, nanti kita diskusi tentang itu. Baik Pak, terima kasih. Oke, ya thank you Ari, kamu udah baca soalnya dulu. Oke, oh, Livia tadi ada ya, tapi kok disconnect ya? Oke. Oke, tadi Ari sudah membaca soal.
Oke, bilangan kuantumnya itu kan ada X, Y. Berarti kita tentukan mau bilangan kuantum mana dan mana. Oke, kita mau janjian di sini atau kalian pilih random sendiri? Janjian, Pak. Oke, janjian Janjian. ya. Oke, sekarang karena tadi Ari yang menemukan, Ri, pilih satu bilangan, Ri. Ayo, Ri. Ayo, Ri. Gampang, Ri. Hitung kancing aja, Ri. 1, 2, 3. Ari mana, Ri? Ri. Tuh. DC kayaknya, Pak. Oh, baru DC. Ri, Ari. Ari. Masih disconnect kayaknya. Mohon maaf Pak, habis disconnect. Oke, ayo Ri. Karena kamu tadi yang baca soal duluan, tentukan bilangan kuantumnya mau kamu berapa, dari kamu berapa? Kuantum XY-nya ya Pak ya? Kuantum, kamu pilih salah satu aja. Oh ya, 3 Pak. Oke, 3 ya. Oke, Ari pilih 3. Oke, satu lagi. Teng 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 teng. Supaya adil, ini dari sisi cewek. Oke, saya mau minta Felicia Graciela. Feli. Iya, Pak. Oke, bilangan berapa yang kamu pilih? 7. Oke. Oke, Ari pilih 3, Felicia pilih 7. Semua deal? Deal. Deal ya, oke. Berarti bilangan kuantumnya kita pilih 3 dan 7, oke? Kalau hitungannya ruwet, jangan salahkan saya. Salahkan Ari dan Feli. Karena mereka yang pilih. Oke, enggak lah, enggak akan ruwet lah. Oke, deal ya? Deal, Pak. Oke, bisa segera dikerjakan. Dan paling lambat besok dikumpulkan, oke? Oke, Pak. Oke, kelas hari ini saya rasa cukup sekian ya, biar kalian bisa punya waktu untuk mengerjakan tugas ini. Oke, thank you guys buat kelas hari ini. See you next week. Kasih Pak Adi. Kasih, Pak. Iya, Oh, sorry, Pak. Untuk sebentar. UTS-nya nanti Gimana, Pak? gimana Kasih, ya, Pak. Sorry, sebentar ini itu saya cek e-learn. E-learn-nya ini saya jangan-jangan salah setting deadline ini. Sampai tanggal 28. Oh, di e-learn-nya sampai sudah saya setting besok jam 11.59. Ntar saya update dulu ya. Oke. Ini tadi Ines tanya juga ya, untuk minggu depan akan sebenarnya itu jadwalnya AFL atau UTS, betul ya? Nah, itu nanti kalian bentuknya soalnya multiple choice dan open, jangan khawatir. Oke, Pak. Oke, jadi udah menjawab Ines, jadi itu ya, minggu depan sifatnya kuis, ada kuis Oh, di akhir sesi, bentuknya multiple choice, jadi santai aja. baik, Pak. Materinya Untuk dari jadinya sampai PowerPoint ya, Pak? Ya dari PowerPoint dan dari Linux yang kemarin juga, Oh, oke, Pak. simple kok. Oke. Oke, Vel, udah bisa tolong cek Feli, udah bener nggak? Iya, Pak. Oke, thank you guys. See you next week. Next week-nya tetap kelas biasa, nanti baru di akhir sesi kita ujiannya. Oke. Oke, see you guys. Saya end meeting ya. Thank you, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Kasih, Pak. Iya, Pak. Thank you. Thank you, Pak.